Di dunia One Piece yang begitu luas, ada banyak sosok yang disebut sebagai kandidat musuh terakhir topi jerami. Salah satunya, Akainu, seorang pria yang membawa Luffy ke titik terendah dalam hidupnya. Lalu, Imu Sama, penguasa dunia yang mampu menghapus sebuah bangsa dari sejarah hanya dengan satu keputusan. Namun, ada satu nama yang sejak awal dibangun dengan kepribadian, sejarah, dan arah cerita untuk menjadi ancaman terbesar dari semuanya. Dialah Marshall D. Teach, atau biasa disebut Blackbeard. Dan untuk memahami kenapa dia begitu berbahaya, kita harus kembali ke awal dari segalanya. Masa kecil Blackbeard masih diselimuti misteri, yang kita ketahui hanya sedikit. Dia seorang yatim piatu, memiliki garis keturunan Rocks dan hidup dalam kemiskinan. Namun, ada satu hal yang selalu menemaninya sejak kecil, yaitu mimpi. Dalam hidup yang keras dan menyedihkan, mimpi adalah satu-satunya tempat Teach bisa bertahan. Tapi, tidak seperti anak-anak lain, Teach tidak hanya bermimpi, dia merencanakan. Ia mempelajari ensiklopedia buah iblis, menghafal tipe, kekuatan, dan potensi dari setiap buah. Dan dari semuanya, ada satu buah yang menarik perhatiannya, Yami Yami Nomi, atau buah kegelapan. Buah paling abnormal di antara logia. Dan menurut Teach, Yami Yami Nomi adalah satu-satunya kekuatan yang cukup untuk mewujudkan semua ambisinya. Untuk menemukan buah itu, Teach sadar dia harus berada di tempat yang tepat. Dan pilihannya jatuh pada bajak laut Whitebeard, kru yang besar dan juga sering menemukan buah iblis, dan terkenal menerima anak yatim tanpa memandang kekuatan. Semua faktor itu selaras dengan rencananya. Teach bergabung dan menunggu. Tahun demi tahun berlalu, dan di tengah penantian panjang itu, Teach mulai merasa cukup. Ia punya keluarga, ia dilindungi, ia bahkan dicintai. Namun, satu hal tidak berubah. Jika buah itu muncul, dia akan mengejar mimpinya sampai akhir. Dan setelah puluhan tahun menunggu, kesempatan itu akhirnya datang. Teach, salah satu kru bajak laut Whitebeard, menemukan Yami Yami Nomi. Pada titik ini, sebenarnya Teach punya banyak pilihan. Ia bisa membeli buah itu. Ia bisa jujur pada Teach karena mereka saudara. Bahkan, Whitebeard pasti tidak akan melarangnya pergi mengejar mimpi. Namun, Teach tidak memilih jalan itu. Ia membunuh Teach dan mengambil buahnya dan melarikan diri. Ini bukan bagian dari rencana besar yang Teach buat. Ini adalah bentuk ketidaksabaran. Dan dari satu keputusan inilah, seluruh tragedi dunia One Piece mulai bergerak. Pertemuan pertama Luffy dengan Blackbeard bukanlah sebuah pertarungan. Ini hanya perdebatan soal makanan dan minuman. Namun, adegan itu bersifat simbolis. Keduanya mengejar hal yang sama, yaitu mimpi. Tetapi cara mereka mencapainya sangat bertolak belakang. Luffy memilih kru berdasarkan hati, tetapi Blackbeard memilih kru berdasarkan fungsi. Van Augur untuk jarak jauh, Burgess untuk kekuatan fisik, Dokyu untuk medis, Lafitte untuk infiltrasi, seperti bidak di papan catur. Keduanya sama-sama percaya bahwa mimpi tidak akan pernah berakhir. Namun perbedaannya jelas. Luffy tidak akan pernah menghancurkan mimpi orang lain. Namun Blackbeard tidak akan ragu melakukannya jika itu membawa lebih dekat ke tujuannya. Saat Ace mengejar Teach, semua bergerak menuju tragedi besar. Teach mengalahkan Ace, lalu menyerahkannya ke Angkatan Laut, dan menggunakan itu untuk menjadi Shichibukai. Tujuannya hanya satu, yaitu Impel Down. Ia membebaskan kriminal level 6, membentuk kru yang berisi monster, dan di Marineford, setelah Ace gugur, Teach menghadapi orang yang selama puluhan tahun ia sebut sebagai ayah. Bukannya datang dengan kehormatan, tapi ia datang dan menembak Whitebeard dengan peluru dari seluruh krunya. Lalu, ia melakukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Whitebeard tewas, Teach mencuri kekuatan Gura-Gura Nomi milik Whitebeard. Di momen itu, pertama kalinya dalam sejarah, Blackbeard adalah orang pertama yang memiliki dua buah iblis. Blackbeard menyatakan, "Ini adalah eraku." Ia mengalahkan sisa bajak laut Whitebeard, merebut wilayah mereka, dan menjadi Yonkoy. Sebelum Perang Marineford, Shanks memperingatkan Whitebeard tentang seberapa bahaya Teach saat ini. Bahkan, Imu menganggap Teach ancaman setara dengan Joy Boy dan senjata kuno. Teach selalu bergerak dari bayangan, selalu menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Blackbeard bukan villain dengan aura dingin. Ia terlihat sering tertawa, ia terlihat ceroboh, ia sering tampak tidak mengancam. Namun,
Itu bukanlah kelemahan. Menurut saya, itu adalah sebuah desain. Karena Blackbeard adalah cerminan Luffy. Sama-sama bermimpi, sama-sama mengejar kebebasan, namun perbedaannya sederhana. Yang satu ingin semua orang bebas bermimpi, tapi yang satu ingin dunia bebas selama itu menguntungkannya. Dan karena itulah, jika ada satu orang yang pantas menjadi musuh terakhir Monkey D. Luffy, maka dialah Marshall D. Teach.